Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1751, Informasi Bentuk Kehidupan Kosmik ke-62. Dibandingkan dengan Time Sprite dalam ingatan mereka, ada sesuatu yang salah. Kau terlalu lemah dan tidak sepadan dengan waktuku, tapi aku tidak bisa memaafkanmu karena menyerang rumah temanku. Susu, tolong. Qi meletakkan payungnya dan berkata, Ning, sambil menghela nafas, kekuatan lautan bintang menyatu. Lautan yang tak terhitung jumlahnya. Fluktuasi bintang langsung muncul di sekitar jurang super surgawi yang baru saja terbalik. Dalam sekejap mata, di bawah tatapan semua orang yang tidak dapat dipahami, Dewa Super Jurang yang sangat menakutkan mengeluarkan jeritan yang mengejutkan. Ah! Jeritannya sangat menyedihkan. Dalam sekejap mata, Dewa Jahat Abis dengan kekuatan polusi yang kaya langsung dibersihkan dari kekuatan jurang di tubuhnya. Apalagi kekuatan di tubuhnya terus dibersihkan. Setelah teriakan yang mengejutkan, Dewa Jahat Jurang yang baru saja membuat seluruh wilayah Laut Timur merasa seperti sedang menghadapi musuh besar langsung berubah menjadi gurita elemen air besar setingkat dewa dan berhenti di lautan dalam keadaan linglung. Di bawah kekuasaan Susu, tidak hanya itu, bahkan wilayah Laut Barat yang telah menjadi Laut Abis telah dibersihkan sepenuhnya. Bentuk kehidupan planet biru yang terinfeksi oleh kekuatan jurang maut kembali normal. Tidak, di suatu tempat di barat, seekor kura-kura tertentu yang baru saja mengatasi dan mengalahkan kekuatan jurang maut dan memperoleh kekuatan tempur yang kuat mengungkapkan ekspresi yang tidak dapat diterima. Ia baru saja mengalami kesakitan dan keputusasaan untuk menundukkan kekuatan jurang maut, namun ia langsung dirampas, membuatnya merasa terpana. Itu adalah penyu buaya Xuan Ming yang menggunakan benih jurang neraka sebagai hadiah di turnamen dunia. Mengaum. Ada juga naga jahat di Pulau Gunung Berapi yang memandangi air laut yang surut dengan ketakutan yang masih ada. Mereka membuat harapan besar di dalam hati mereka. Mereka harus menjadi penguasa bumi, naga surgawi bumi, dan tidak lagi terancam oleh laut. Saat ini, perubahan mengejutkan ini mengejutkan semua makhluk di planet biru. Para ahli dimanapun bisa merasakan aura Dewa Jahat Jurang Neraka menghilang hampir seketika. Segel ruang waktu. Di langit, disertai dengan tindakan Qi menyingkirkan payung, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengalir. Ruang alternatif menyegel Dewa Jahat Jurang di dalamnya. Dengan teriakan putus asa, sosoknya menghilang tanpa jejak. Monster super surgawi pada tingkat kehidupan ditundukkan begitu saja. Bagaimana itu? Qi memandang naga ceri surgawi. Di sebuah pulau, di ruang penjinak binatang Siyu, hewan peliharaan yang tak terhitung jumlahnya memandang Qi dan hanya bisa menganggap Qi sangat mengesankan. Dukun, di Bistaming Space, Daki menghela nafas. Sayangnya, ia tidak bisa mengaum. Ji kecil juga merasa sayang sekali dia tidak bisa melawan. Mau bagaimana lagi? Memang benar galaksi planet biru tidak dapat menahan siksaan lagi. Meskipun Siyu ingin melatih setiap hewan peliharaan, dia tidak bisa membangunnya berdasarkan rasa sakit dari kehendak planet biru, bukan? Lebih baik mencari peluang di alam semesta. Qi, kamu, Cherry Divine Dragon memandang Qi dengan bingung. Cherry kecil, ayo kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Saya tiba-tiba menyadari bahwa bentuk kehidupan super surgawi dari ras cacing luar angkasa juga telah turun ke planet biru. Saya juga harus menghadapinya, kata Qi. Jangan khawatir, dengan adanya kita, semua penjajah di planet biru akan musnah. Karena itu, Qi berteleportasi di bawah tatapan diam naga surgawi Cherry, naga leluhur, dan bentuk kehidupan kuat lainnya. Apa itu? Pada saat itu, permaisuri cacing, yang baru saja membuka celah spasial dan tiba di planet biru, juga terkejut. Dia memiliki tubuh humanoid yang indah, dan tubuhnya yang sangat kurus sebagian besar berwarna putih susu, tampak seperti kecoa. Di balik tubuh langsingnya terdapat organ yang tampak seperti rambut panjang. Setiap ujung organ yang mirip rambut itu seperti Nepenthes hibrida berwarna putih, berlumuran lendir. Sebelum permaisuri cacing turun, dia merasakan bahwa planet biru memiliki setidaknya satu tingkat dewa super, yaitu Dewa Jahat Jurang Neraka. Dia tidak bisa merasakan raksasa kosmik tingkat dewa super lainnya di lubang kosmik. Namun, saat ia turun, permaisuri cacing menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa merasakan aura Dewa Jahat Jurang Neraka saat ini. Ini membuatnya punya firasat buruk.
Namun tak lama kemudian, permaisuri cacing tertarik dengan kehidupan di depannya. Setelah turun ke tanah terpencil, dia segera melihat bayi ginseng yang memikat mendidih di dalam kuali besar yang terbakar, memancarkan aura indah yang cukup untuk menyembuhkan seluruh planet. Ini adalah, pada saat ini, permaisuri cacing bahkan tidak peduli dengan perubahan apapun. Dia menatap baby ginseng dengan saksama dan merasa itu adalah hal terindah di planet ini selain Time Sprite. Dia punya firasat bahwa setelah memakan orang ini, dia pasti bisa melahirkan raja cacing yang sangat, sangat kuat dengan kekuatan dewa zaman. Saat dia melihat baby ginseng, dia bahkan memikirkan nama anak itu. Yi, apakah kamu ingin memakanku? Di dalam kuali, baby ginseng tiba-tiba membuka matanya dan menatap wanita kecoa super dewa di depannya. Tatapannya berkedip dengan tatapan tajam, lalu dia menghela nafas. Ini karena sosok Siyu sudah muncul di belakang permaisuri cacing. Pada saat ini, dia sedang memegang tongkat dan tiba-tiba mengayunkannya ke kepala permaisuri cacing tanpa dia bereaksi. Bang! Kepala permaisuri cacing langsung dihancurkan. Kemudian, tepat setelah itu, Bugi, Chitong, Ling, dan yang lainnya juga menggunakan kemampuan spasial untuk menyegel Wom Empress bersama-sama. Bayi ginseng, jangan main-main. Jika kamu ingin menghancurkan diri sendiri dan melawan Dewa Super di planet biru, aku tidak tahu apakah dia akan mati, tapi ibu planet birumu pasti akan hilang. Yi, aku tahu batasanku. Baby ginseng wuwu. Sialan, hanya dia satu-satunya di tim utama sekarang yang bukan Dewa Zaman. Mengapa begitu sulit menemukan lawan tingkat Dewa Super? Bab 1752, Informasi Bentuk Kehidupan Kosmik ke-63. Tiga Dewa Super invasi di planet biru pastinya bukanlah lawan mereka. Mereka harus menghadapinya dengan cepat, akurat, dan kejam. Setelah dipikir-pikir, Baby Ginseng memperkirakan takdirnya harus pergi ke langit berbintang untuk menemukannya kembali. Pada saat yang sama, di bawah kekuasaan Baby Ginseng, kekuatan hukum yang tidak lengkap di planet biru telah dipulihkan oleh kekuatan dunia. Kehendak planet biru perlahan terbangun dari tidurnya. Hal pertama yang dia lakukan ketika kesadarannya pulih adalah menemukan makhluk yang membantunya pulih. Kemudian, dia menemukan keberadaan bayi ginseng dan merasakan gelombang familiar darinya. Mengapa saya tidak ingat makhluk seperti itu di planet biru? Fluktuasi yang familiar pada tubuh baby ginseng membuat kehendak planet biru menjadi sangat bingung. Di saat yang sama, dia dengan cepat melihat ke arah Siyu, tapi dia tidak bisa melihat apapun sama sekali. Ini karena fluktuasi transmigrasi waktu pada Siyu dan yang lainnya telah ditutupi oleh giok ruang waktu. Kecuali jika ia lebih kuat dari Raja Dunia, maka sangat sulit untuk melihatnya. Namun, saat ia melihat Ki di samping Siyu dan yang lainnya, kehendak planet biru segera memahami sesuatu. Meskipun tidak dapat merasakan gelombang transmigrasi, ia mengetahui Ki dan identitasnya. Aku mengerti. Apakah itu bala bantuan yang ditemukan Ki dari masa depan? Aku tidak menyangka si kecil ini sudah tumbuh sejauh ini. Hehe, ketika kehendak planet biru menatap Siyu dan yang lainnya, Siyu dan yang lainnya juga menemukan kehendak planet biru. Ki bahkan tersenyum melihat kehendak planet biru, seolah sangat senang dengan pujian itu. Pada saat berikutnya, Siyu juga memegang tongkat dan melihat ke langit, seolah sedang melihat kehendak planet biru. Hehe, Siyu juga terkekeh. Meskipun dia tidak mengenal Siyu, ketika dia melihat senyuman Siyu, kehendak planet biru langsung merasakan firasat buruk. Maaf, ini hanya sedikit sakit. Siyu memegang tongkat dan langsung mengetuk ruang planet biru, ingin membuka paksa lubang alam semesta tempat raksasa kosmik tingkat dewa super bersembunyi. Dampak kekerasan tersebut secara langsung menyebabkan planet biru, yang baru saja memulihkan kondisi dan kesadarannya, kembali mengalami tabrakan dahsyat. Penguatan ini, kehendak planet biru terasa pusing. Rasanya seperti diayunkan dengan tongkat, dan sangat menyakitkan. Namun prediksi bulu benar. Di bawah kekuatannya, bahkan lubang alam semesta independen yang dibuka oleh raksasa kosmik tingkat dewa super pun sangat mudah untuk dibuka. Di dalam lubang kosmik, raksasa kosmik mirip gorila emas tiba-tiba membuka matanya dan menatap Siyu, yang sedang memegang tongkat di luar, dengan kaget. Pada saat ini, Siyu, yang berada di lapisan surgawi ke-14 tingkat dewa, menghadapi raksasa kosmik yang telah melampaui tingkat rendah. Dia bahkan tidak perlu menyatu dengan bis Siyu.
Dia secara langsung mengandalkan kombinasi sumber tenaga dan bulu untuk menyerang. Siapa kamu? Makhluk super dari planet biru, kata Siyu. Makan ini. Bum bum bum. Planet biru bergetar lagi. Pada saat ini, setiap dewa tingkat tinggi dan dewa terkemuka dengan jelas merasakan perubahan di planet biru. Raksasa kosmik tingkat dewa super juga terbunuh secara instan. Kehendak planet biru nyaris hening. Tidak dapat dipercaya bahwa bala bantuan yang dibawa Ki dari masa depan ternyata begitu kuat. Apa sebenarnya yang terjadi dengan planet biru di masa depan yang memiliki bentuk kehidupan yang begitu kuat? Tidak pernah menyangka bahwa bencana yang mungkin menyebabkan kehancuran total planet biru ini akan diselesaikan oleh Time Sprite. Baiklah, pada saat ini, setelah menyegel raksasa kosmik, Siyu melihat ke langit dan berkata, aku akan membawa ketiga orang ini pergi. Selanjutnya, silakan pulihkan sendiri Blue Planet. Yang terbaik adalah menghidupkan kembali Win Kirin Rache. Aku permisi dulu. Setelah beberapa saat, saya akan datang dan menjawab pertanyaan Anda. Setelah Siyu selesai berbicara, dia membawa Ki, Baby Ginseng, dan yang lainnya ke ruang tertutup. Dibandingkan menjawab beberapa pertanyaan atas kehendak planet biru di masa lalu, dia ingin mencari lebih banyak informasi tentang bentuk kehidupan kosmik ke-6 dari 3 penyerbu dewa super sekarang. Yang pertama adalah kera raksasa emas terakhir yang dipukuli. Ia terluka parah. Saat dipaku pada pilar besar dalam keadaan linglung, Siyu memanggil Susu, Bugi, dan yang lainnya dan membiarkan mereka menemukan informasi ingatannya melalui metode mereka sendiri. Bugi memiliki kendali mental, dan Susu dapat mentransfer ingatan pihak lain melalui tetesan air memori. Orang ini tidak tahu apa-apa. Ia datang ke Blue Planet murni karena kebetulan dan melihat Blue Planet lebih enak. Bugi memberi jawaban. Tidak, Susu pun memberikan jawaban. Mungkin sama. Apakah begitu? Siyu tercengang. Sial, Blue Planet benar-benar tidak beruntung. Selanjutnya, giliran Dewa Jahat Jurang Neraka. Siyu dan yang lainnya berubah ke ruang tertutup Dewa Jahat Abis. Bugi dan yang lainnya menggunakan metode yang sama untuk menyelidiki ingatan. Hasil investigasi kali ini membuat Siyu dan yang lainnya mengerutkan kening. Karena Dewa Jahat Abis, juga secara tidak sengaja menemukan planet biru dan memutuskan untuk menempatinya. Setelah mengetahui dari Raja Dunia bahwa bentuk kehidupan kosmik ke-6 sedang memburu Time Sprite, Siyu dan yang lainnya awalnya mengira bahwa penjajah planet biru mungkin datang dengan satu tujuan. Namun dari kelihatannya, Blue Planet masih terlalu harum. Seperti yang diharapkan, itu tetaplah permaisuri cacing. Ini jelas merupakan hal yang paling penting. Siyu kemungkinan besar mengetahui beberapa informasi pada akhirnya. Kemudian, Siyu dan yang lainnya, yang telah beralih ke ruang tertutup, jatuh ke dalam ekstasi setelah menyelidiki melalui metode yang sama lagi. Karena permaisuri serangga ini akhirnya tidak tahu apa-apa seperti dua orang pertama. Space Worm Rache, bentuk kehidupan super surgawi, Fei Lang. Itu adalah pengembara luar angkasa dari ras cacing luar angkasa. Itu milik sarang induk cacing luar angkasa. Naluri rasialnya adalah menyerang berbagai planet kehidupan dan menyerap esensi kehidupan planet tersebut untuk memperkuat faksi rasial. Bab 1753, Informasi Bentuk Kehidupan Kosmik ke-6-4. Ia datang ke planet biru, ia masih sama dengan Dewa Jahat Jurang Neraka dan Raksasa Kosmik. Itu juga kecelakaan. Blue Planet adalah topik hangat yang populer. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa planet biru berada pada tahap kritis untuk menerobos ke planet tingkat tinggi saat ini, menyebabkannya menjadi sangat mempesona di alam semesta. Namun, tidak seperti Dewa Jahat Neraka dan Raksasa Kosmik, ia mengetahui lebih banyak. Ia pernah melewati bidang bintang dalam perjalanannya. Di bidang bintang itu, seorang ahli mengeluarkan bounty untuk mencari informasi tentang Time Sprite dengan alam semesta. Harta karun era, sebagai hadiah. Selama Anda memberikan informasi akurat tentang Time Sprite, Anda bisa mendapatkan harta karun kosmik. Awalnya, Fei Lang tidak terlalu memikirkannya, tapi setelah tiba di Blue Planet secara tidak sengaja, ia tidak menyangka akan benar-benar menemukan informasi tentang Time Sprite. Namun, menurut ingatan Fei Lang, sepertinya dia tidak siap untuk menukar informasi Time Sprite dengan hadiah. Sebaliknya, ia berpikir untuk melahap Time Sprite itu sendiri. Siyu berkata, jadi, mungkinkah ini alasan mengapa Ki secara tidak sengaja lolos dari penangkapan? Awalnya hanya menginginkan informasi,
tapi orang ini sebenarnya menginginkannya. Tangkap itu, Qi, untungnya, orang ini ingin memakan saya. Kalau tidak, aku akan tamat. Qi menghela nafas lega. Jadi, gagasan kecil tentang cacing luar angkasa ini masih menjadi kunci untuk menyelamatkan Qi. Jika cacing ini mengirimkan informasi planet biru kepada ahli yang diduga berada di tingkat kosmik ke-6 dan pihak lain datang secara pribadi, Qi mungkin tidak dapat melarikan diri. Lagi pula, menurut Raja Dunia, setidaknya hanya ada satu Time Sprite yang tersisa di tempat mereka berada. Susu berkata, kuncinya adalah ahli dalam ingatannya tidak berada pada tingkat kosmik. Tidak ada informasi tentang bentuk kehidupan kosmik ke-6 dalam ingatan ketiga orang ini. Saat ini, hanya ada 5 tingkat kosmik di alam semesta ini. Pakar yang mencari Time Sprite tidak memiliki nama dan nama keluarga, tetapi Fei Lang dapat memastikan kekuatannya. Dia berada di puncak tingkat super surgawi dan melampaui 10 kali lipat. Karena seseorang pernah mendambakan harta kosmik dan dibunuh olehnya, dia menunjukkan kekuatannya sekali. Metode kemampuan utama yang dia tunjukkan adalah psikokinesis. Meski informasi ini tidak banyak, namun membuat Siyu dan yang lainnya terdiam di ruang tertutup untuk waktu yang lama. Mungkinkah orang yang membawa hadiah informasi Time Sprite ini menjadi tingkat kosmik ke-6 di masa depan? Dia benar-benar hanya seorang dewa super sekarang, dia tidak berada pada tingkat kosmik. Kemudian, peluang untuk menyelesaikan misi tersebut sangat tinggi. Oleh karena itu, selanjutnya, saatnya berlayar ke domain bintang dalam kenangan permaisuri cacing dan ke planet yang ditempati oleh tingkat kosmik masa depan untuk mencoba mendekatinya. Ada pesan lain, kata Ling. Pada saat ini, semua orang telah berbagi kenangan berguna dari permaisuri cacing. Ling berkata, meskipun puncak tingkat dewa super tidak jarang seperti tingkat kosmik, ada juga beberapa di alam semesta. Jumlahnya tidak akan lebih dari 20. Secara umum, pengalaman pertumbuhan dari tingkat dewa super puncak ini sangat mempesona. Tidak mungkin bagi mereka semua untuk tumbuh ke puncak tingkat dewa super dan masih belum diketahui. Namun, menurut ingatan orang ini, orang yang diduga berada pada bentuk kehidupan kosmik ke-6 di masa depan ini sepertinya tiba-tiba muncul dan menempati wilayah tertentu. Sebelumnya, ada legenda tentang dia di Kekaisaran Behemoth, Tanah terkontaminasi, wilayah penguasa, laut kosmik, dan sarang induk cacing. Dia sepertinya tiba-tiba muncul dari sebuah batu. Jika dia hanyalah seorang dewa super yang lemah, itu bisa dimengerti. Tapi di puncak level super surgawi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berada di 10 besar alam semesta. Tidakkah menurutmu aneh kalau orang seperti itu tiba-tiba muncul tanpa ada yang mendengar tentang dia sebelumnya? Siyu berkata, jadi aku mengerti maksudmu. Raja Dunia sebelumnya mengatakan, bahwa saya memiliki 2 syarat yang tidak dimiliki orang lain. Salah satunya adalah saya seorang transmigran. Aku bertanya-tanya apakah itu karena lebih mudah menggunakan Time Sprite untuk bertransmigrasi melalui ruang dan waktu karena adanya transmigran, tapi dari kelihatannya, menurut petunjuk Raja Dunia sebelumnya, ada lebih dari satu transmigran di dunia semesta. Mungkinkah orang ini juga seorang transmigran? Lagi pula, seperti bis Siyu, dia tiba-tiba keluar dari batu dan bertransmigrasi. Oleh karena itu, tidak ada informasi tentang dia sebelumnya. Bab 1754, Permaisuri Super 1. Selanjutnya, setelah Siyu dan yang lainnya memperoleh informasi berguna, mereka langsung membunuh 3 penyerbu super dewa. Membunuh seorang anak dengan 1 tebasan. Kematian tanpa rasa sakit. Katakan padaku, siapa di antara kalian yang menahan kami? Pada saat ini, Siyu memegang buku hitam asal penjarahan dan melihat sumber transendensi yang melayang di udara. Dia berkata dengan sengit. Meskipun ketiga dewa super semuanya adalah sampah yang telah melampaui 1 kali, hanya 1 dari mereka yang terjatuh setelah menumpuk begitu banyak buff. Siyu tidak mempercayainya. Penjarahan kitab asal meningkatkan kemungkinan jatuhnya sumber transendensi. Selain itu, Zi kecil memproyeksikan kucing permata guru dan burung hantu prediksi guru dan menggunakan kunci harapan plus takdir secara bersamaan. Dengan begitu banyak buff yang ditumpuk, Siyu awalnya berpikir bahwa dia akan mendapatkan 3 sumber transendensi, tetapi pada akhirnya, hanya Ratu Cacing yang meledak. Jika raksasa kosmik dan dewa jahat jurang neraka mati, mereka akan mati total. Mati, tanpa meninggalkan apapun.
Tidak hanya tidak berguna sebelum kematian, tetapi juga tidak berguna setelah kematian. Hal yang tidak berguna. Menurut perhitungan saya, tidak mungkin hanya satu sumber transendensi yang hilang ketika kemampuan kita ditumpangkan, kata Ling. Kemungkinan ini sangat kecil, hampir dapat diabaikan. Mimi, Little Z juga mengungkapkan ekspresi polos, merasa itu bukan beban. Ia telah mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatan kucing permata guru dan burung hantu prediksi guru. Mengaum, mengaum, mengaum. 11 dan yang lainnya berisik. Mereka memandangi monyet kecil yang mundur. Mungkinkah itu bulu? Keberuntungan orang ini sangat buruk. Mungkin hal itu menyebabkan keberuntungan seluruh tim memburuk. Bahkan jika keberuntungannya sebelumnya menantang surga, itu akan menjadi keberuntungan yang normal jika dinetralisir. Siyu memandang bulu. Bulu berkata, jangan salah menuduh binatang yang baik. Ini bukan pedang terakhirku. Maksudmu, ini salahku. Pada akhirnya, Ki tidak bisa menahan diri untuk berkata, keberuntunganku sangat bagus, oke. Itu pasti karena ketiga orang ini terlalu lemah. Kehilangan dua sumber transenden, selain dua sumber yang hilang dalam duel transenden, berarti kehilangan 4 sumber. Siapa yang tahu betapa seriusnya kerugian Siyu dan yang lainnya selama periode waktu ini? Siyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, lupakan saja, satu saja sudah cukup. Lagi pula kami tidak membutuhkannya. Aku tidak boleh terlalu serakah. Siyu dan yang lainnya bersiap menggunakan sumber transendensi ini sebagai penyuapan. Benda ini setidaknya setara dengan sumber daya, harta karun kosmik. Ketika mereka menuju ke bentuk kehidupan kosmik ke-6, mereka dapat langsung menggunakan sumber daya untuk membuka jalan. Hal ini seharusnya memungkinkan mereka mendekati bentuk kehidupan kosmik ke-6 dengan lebih lancar. Jika pada akhirnya mereka tidak membutuhkannya, mereka akan membuangnya ke kehendak planet biru dalam ruang dan waktu ini. Setelah Siyu menyimpan sumber dayanya, dia berkata, jadi selanjutnya, kita akan pergi ke tempat yang disebut Hundred Flowers Starfield, kan? Ling, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat itu? Siyu bertanya. Bidang bintang itu juga berada di tepi laut kosmik. Meski jaraknya jauh dari kami, itu akan selesai dalam waktu sekitar 7 hari. Kami memiliki energi yang diberikan oleh Raja Dunia, sehingga kami dapat melakukan perjalanan dengan sangat cepat, kata Ling. Apalagi ada juga lubang alam semesta bulu. Ling memandang bulu. Aku tiba-tiba teringat kenapa aku membunuh orang itu sepagi ini. Tenaga kerjanya jelas bisa gratis, saya akan membunuhnya setelah menumpang. Bulu mengingat raksasa kosmik yang baru saja dibunuhnya dan merasa sangat disayangkan. Dengan orang ini, Bulu tidak harus menjadi buruh. Pada saat yang sama, hal itu juga bisa membuat raksasa kosmik terlihat tidak berguna. Tidak seperti sekarang, Siyu dan yang lainnya mungkin membenci raksasa kosmik dan dewa jahat jurang neraka sampai mati. Siyu berkata, kamu telah meningkat pesat. Belajarlah dari Bulu. Anda akan menghemat lebih banyak. Lupakan saja kali ini, lain kali kita akan memperhatikannya. Benar, benar. Bulu sangat senang dipuji. 11. Bugi, baby ginseng, dan hewan peliharaan lainnya memandang Bulu dalam diam. Mereka tidak menyangka orang ini akan berasimilasi dengan Siyu secepat itu. Itu terlalu menakutkan. Mereka harus mempertahankan hati mereka. Setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, Siyu dan yang lainnya menuju ke dunia luar. Saat ini, Inatela sepertinya belum lahir. Pohon dunia bahkan belum lahir. Namun, Siyu dan yang lainnya tidak perlu mengambil inisiatif untuk mencari kehendak planet biru. Kehendak planet biru muncul dengan sendirinya. Dibandingkan dengan kehendak humanoid dalam ruang waktu ini, kehendak planet biru dalam ruang waktu ini berubah menjadi sprite biru yang tampak seperti Ki dan muncul di depan Siyu dan yang lainnya. Kehendak planet biru dalam ruang dan waktu ini belum mengalami kesempurnaan. Perang mitos. Dibandingkan dengan kehendak planet biru yang matang, stabil, dan kuat di masa depan, ia masih terlihat seperti seorang gadis. Agak tidak pantas memanggilnya ibu. Terima kasih. Kehendak planet biru berterima kasih pada Ki dan Siyu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Inilah yang harus kulakukan. Ki terbang di udara dan merasa puas. Ia tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, ia benar-benar dapat membawa bala bantuan yang kuat untuk menyelamatkan planet biru dan mengakhiri perang mistis. Sekarang,
Kehendak planet biru seharusnya menaruh rasa hormat yang lebih tinggi terhadapnya. Setiap orang harus memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap Time Sprite. Kamu tidak datang ke ruang waktu ini khusus untuk menyelamatkan planet biru, kan? Biru. Kehendak planet memandang si Yu dan yang lainnya dan berkata, aku bisa merasakan bahwa kamu memang begitu. Juga lahir di planet biru. Dengan kata lain, menurut arah sejarah normal, planet biru juga memenangkan perang mistis. Si Yu berkata, seperti yang diharapkan dari Ibu Blue Planet. Masih nyaman untuk menyebutnya begitu. Kehendak planet biru yang telah berubah menjadi peri biru terdiam, meski tidak salah jika kehidupan yang lahir di planet biru ini menyebut planet induknya. Mama. Bab 1755, Permaisuri Super 2. Namun, kemunculan tiba-tiba dari tumpukan anak-anak yang kuat masih membuatnya sedikit tidak nyaman. Lagi pula, itu tidak menyaksikan anak-anak tumbuh dewasa. Di masa depan, Blue Planet memang meraih kemenangan dalam perang tersebut, namun juga harus membayar mahal. Ibu Planet Biru, kamu tidur lama sekali sebelum Planet Biru pulih. Setelah perang, Planet Biru tidak lagi cocok untuk tempat tinggal makhluk hidup tingkat dewa. Hampir semua binatang dewa telah pergi ke langit berbintang untuk mencari rumah baru. Ada juga sejumlah kecil binatang suci yang tidur di planet biru atau memilih untuk bereinkarnasi dan menunggu kebangkitan mythical. Blue Planet berkata, dari kelihatannya, Blue Planet tampaknya akan berkembang sangat pesat di masa depan. Si Yu berkata, kamu bisa memahaminya seperti itu. Ini semua berkat makhluk hidup yang keluar dari Blue Planet, apakah Anda keberatan jika saya meminjam kekuatan Blue Planet untuk menemukannya? Aku tidak keberatan, kata Blue Planet. Selanjutnya, kehendak planet biru berbagi kekuatannya dengan Si Yu. Si Yu seketika tampak telah menjadi penguasa planet biru dan memahami dengan jelas situasi setiap kehidupan di planet biru. Dia menemukan banteng besar berelemen logam tingkat setengah dewa dan meninju mayat cacing itu dengan keras. Melenguh. Dewa kuno banteng emas masih pemula pada saat ini, meskipun ia masih akan menjadi pemula di masa depan. Dia juga menemukan beberapa Win Kirin yang kebingungan dan dihidupkan kembali di wilayah anginnya. Kali ini, perlombaan Kirin di ruang ini memiliki tanggung jawab keberuntungan. Mereka akhirnya tidak seberuntung itu. Namun, ini bukanlah target yang dicari Si Yu. Apa yang dia cari? Si Yu akhirnya menemukan jejak Dewi Wa di sebuah pulau. Saat ini, Dewi Wa hanyalah dewa perantara. Itu belum tumbuh ke puncak tingkat dewa. Meskipun Dewi Wa juga merupakan salah satu dari sedikit dewa tertinggi planet biru di era mistis, dia perlahan-lahan tumbuh selama perang dan bukan dewa tertinggi sejak awal. Sepertinya aku sudah mendapatkan manfaat dari reruntuhan Dewi Wa, kata Si Yu. Pasalnya, Dewi Wa saat ini sudah memiliki tubuh manusia dan ekor ular. Awalnya, dia ingin melihat apakah dia bisa melakukan freeloading di reruntuhan Dewi Wa di ruang waktu ini, tapi dari kelihatannya, dia tidak akan membuang waktu bermain-main dengan Dewi Wa. Dia akan berbisnis dulu. Jika ada waktu, dia akan membicarakannya nanti. Di masa depan, dia akan membawa kembali manusia dari langit berbintang dan membiarkan manusia berakar dan bertunas di planet biru. Kebangkitan manusia sangat menentukan kebangkitan planet biru. Si Yu berkata, karena penjajah telah dihancurkan, planet biru sebenarnya masih dapat mencoba membuka gerbang bintang dan membiarkan berbagai ras menuju ke langit berbintang untuk melihatnya. Namun, saya tidak merekomendasikan kali ini. Selanjutnya, planet biru akan pulih selama 10.000 tahun, kata Si Yu. Pada saat ini, jika dia tidak dapat menghadapi bentuk kehidupan kosmik ke-6 berikutnya, bentuk kehidupan kosmik ke-6 pasti akan melawan Raja Dunia dan penguasa kosmik. Lebih aman bagi planet biru untuk tetap berada di tepi alam semesta. Baiklah, aku akan mendengarkan saranmu, kata kehendak planet biru. Si Yu memandang Qi di sampingnya. Qi juga melihat ke arah Si Yu. Kalau begitu, kita tidak akan tinggal lama. Aku serahkan padamu. Jika memungkinkan, Anda bisa fokus memeliharanya. Si Yu juga mengirim Little Win Kirin keluar dan ke depan Blue Planet. Meskipun kehendak planet biru tidak mengetahui alasannya, ia tetap mengangguk menghadapi instruksi penyelamat masa depan. Perlombaan Kirin Angin, perlombaan yang membawa keberuntungan dari perlombaan Kirin, sepertinya mereka memiliki hubungan karma yang mendalam dengan orang di depan mereka di masa depan. Apakah kalian akan pergi? Baiklah, kami berangkat. Si Yu dan yang lainnya serta Blue Planet terdiam.
Planet biru mengetahui itu. Yu dan yang lainnya tidak bertransmigrasi semata-mata untuk menyelamatkan planet biru, tapi karena Yu dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tidak pantas baginya untuk bertanya. Untuk bergegas, Yu dan yang lainnya telah mendekati domain bintang 100 bunga beberapa hari kemudian. Nama domain bintang 100 bunga diambil dari nama nebula besar mirip bunga di domain bintang. Tempat ini sama sekali tidak dikenal sebelumnya. Bahkan tidak ada bentuk kehidupan super surgawi. Di seluruh alam semesta, itu hanyalah sebuah tempat seperti debu. Itu milik sudut alam semesta, dan hanya sedikit lebih baik daripada domain bintang tempat planet biru berada. Namun, ketika ahli misterius yang tiba-tiba muncul di domain bintang 100 bunga menduduki tempat ini, tempat itu dengan cepat dikunjungi oleh banyak dewa super. Alasannya sangat sederhana. Pakar misterius ini menggunakan harta karun zaman sebagai hadiah untuk menemukan informasi tentang Time Sprite. Demi harta kosmik, bahkan tingkat dewa super pun tergoda. Selama periode ini, ada juga dewa super yang memiliki niat buruk, tetapi mereka langsung dihancurkan oleh kekuatan psikis, jadi tidak ada yang berani menjadi serakah. Pakar misterius ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga dia membuat langit berbintang di domain bintang 100 bunga terkenal hanya dengan tinggal di sini. Beberapa hari kemudian, Yu dan yang lainnya telah memasuki domain bintang 100 bunga. Menurut ingatan permaisuri cacing, Fei Lang, mereka mencari bintang tempat tinggal makhluk kosmik ke-6. Planet bernama Bintang Kejora ini masih terbuka untuk umum bahkan setelah ditempati. Ketika Yu dan yang lainnya tiba, mereka bahkan dapat melihat banyak kapal perang dan pesawat luar angkasa diparkir di luar planet ini. Ling, sepertinya kita masih harus mendaftar. Setelah tiba, Yu dan yang lainnya menyadari bahwa tidak seperti ingatan Fei Lang, meskipun bintang kejora ini masih bisa dimasuki, ada proses registrasi tambahan. Ada kota langit berbintang besar di luar bintang, yang tampaknya memiliki banyak fungsi. Banyak kapal perang harus berhenti di sini sebelum memasuki bintang kejora sebelum mereka diizinkan memasuki bintang tersebut. Yu dan yang lainnya mengantri dengan patuh. Tak lama kemudian, giliran mereka. Setelah mendarat di kota langit berbintang, seorang manusia dengan pakaian antariksa biru menyambut mereka di luar kapal perang. Bab 1756, Permaisuri Super 3. Halo, untuk memasuki Morning Star, Anda harus membayar 10 kristal energi tingkat dewa sebagai biaya masuk. Selain itu, Anda juga harus mendaftarkan niat Anda. Retakan, Yu turun dari kapal perang dan tersenyum. Dia menyambut pemuda yang bertanggung jawab dan berkata, "Saudaraku, saya pemilik kapal perang ini. Bolehkah saya bertanya, pertanyaan lebih lanjut?" Yu mengeluarkan 15 kristal energi tingkat dewa dan menyerahkannya kepada pihak lain. Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, "Tanyakan saja secara langsung. Apa maksudmu? Apakah menurut Anda saya adalah tipe orang yang tidak memiliki organisasi atau disiplin?" "Menurutku begitu," kata Yu serius. "Kamu benar-benar pandai menilai orang." Pemuda itu dengan cepat mengubah ekspresinya dan mengambil kristal itu sambil tersenyum. "Saudaraku, dari kelihatannya, kamu baru saja datang ke domain bintang 100 bunga, kan? Tanyakan saja padaku apakah ada yang ingin kamu tanyakan. Saya penduduk lokal Morning Star. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya bisa menjadi pemandu Anda sepanjang waktu. Saya akan meminta kolega saya untuk membantu saya mengambil alih." "Oh benar, namaku Zhang Gui. Panggil saja aku Zhang kecil." Melihat Yu begitu murah hati, Zhang Gui mengerti bahwa Yu pasti berasal dari Laut Kosmik dan merupakan pewaris sebuah faksi besar. "Lihat, kapal perang yang indah dan mewah ini, lihat, aura naga di antara manusia, lihat, dompet tebal ini." Setelah hening beberapa saat, Yu berkata, "Sebelum saya datang, saya mendengarnya masuk." Morning Star tidak terlalu merepotkan. Zhang Gui berkata, "Bukankah Yang Mulia benar-benar menyatukan bintang kejora? Banyak hal yang harus dilakukan sesuai aturan. Itu juga merupakan hal yang baik. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan sebaik itu." Setelah bekerja selama 10 tahun, sebagian besar sumber daya setelah tingkat dewa dapat diselesaikan. "Yang Mulia," Yu tercengang. Mungkinkah ahli misterius yang muncul di bintang 100 bunga itu? Domain. Itu benar. Setelah Yang Mulia menyatukan domain bintang 100 bunga,
dia mengizinkan orang luar memanggilnya Permaisuri Super. Dia bahkan membentuk pasukan langsungnya sendiri, Tentara 100 Bunga. Sekarang, hampir semua ahli di domain bintang 100 bunga bekerja untuk Permaisuri Super. Bahkan ada ahli Dewa Super yang bergabung dengan Tentara 100 Bunga dan menjadi jenderal di bawah Permaisuri Super. Siyu terkejut. Pihak lain belum melakukan hal ini sebelum Wong tersebut meninggalkan domain bintang 100 bunga. Sepertinya dia telah mengambil keputusan setelah pergi. Mungkinkah ahli yang menyebut dirinya Permaisuri Super ini adalah bentuk kehidupan kosmik ke-6? Aku penasaran kenapa kakak datang ke Morning Star, tanya Zhang Gui. Siyu bertanya, mengapa orang-orang ini ada di sini? Yang dia maksud adalah kapal perang yang memasuki Morning Star satu demi satu. Zhang Gui berkata, beberapa dari orang-orang ini ada di sini untuk mendapatkan hadiah, sementara yang lain ada di sini untuk bergabung dengan Tentara 100 Bunga. Hadiah untuk Time Sprite? Siyu bertanya. Sebagian, kata Zhang Gui. Saudaraku, izinkan aku mengingatkanmu. Jika Anda tidak memiliki informasi konkret tentang Time Sprite, jangan berbohong demi keserakahan. Konsekuensinya akan sangat tragis. Selama periode ini, banyak orang berbohong tentang informasi Time Sprite untuk memberi penghargaan kepada mereka. Mereka semua meninggal di Morning Star. Siyu berkata, tidak, Sprite waktu sangat langka sehingga Anda tidak dapat menemukannya di seluruh alam semesta. Saya tidak seberuntung itu mengetahui jejak mereka. Saya sebenarnya kabur dari rumah dan ingin bepergian keluar. Setelah mendengar bahwa seorang ahli misterius telah muncul di domain bintang 100 bunga, saya ingin melihat apakah saya bisa menjadi murid atau semacamnya. Ekspresi Zhang Gui menjadi dingin. Dia berkata dengan gugup, saudaraku, berhentilah memikirkannya. Dia berkata melalui telepati, yang mulia dingin dan tidak berperasaan. Beberapa kali dia muncul, dia membunuh musuh. Sampai saat ini, saya belum pernah mendengar yang mulia memiliki pembantu terpercaya. Bahkan sekretaris yang sering menemaninya dan mengurus urusannya tidak pernah diperlakukan dengan baik. Yah, dikatakan bahwa bahkan ahli Dewa Super yang mengandalkan Permaisuri Super bahkan tidak dapat melihat Permaisuri Super. Sangat menakutkan. Jantung Siyu berdetak kencang. Brengsek. Raja dunia menipunya. Siyu berpikir bahwa bentuk kehidupan kosmik ke-6 pada tahap ini lebih mudah untuk diajak bicara, jadi Raja dunia mengirimnya dan membiarkannya bersenang-senang. Pada akhirnya, kenapa masih terdengar seperti karakter penjahat yang membunuh tanpa berkedip? Uhuk, aku hanya melamun. Saya mendengar bahwa Permaisuri Super berada di puncak tingkat Dewa Super. Bahkan jika dia baru saja bergabung dengan Tentara 100 Bunga, saya merasa masa depannya tidak terbatas, kata Siyu. Ya, pasukan 100 Bunga baru saja dimulai, tapi saya yakin di masa depan, Tentara 100 Bunga pasti akan menjadi pasukan super yang terkenal di alam semesta. Jika kamu bergabung sekarang, kamu akan menjadi penatua. Namun, jika kamu ingin bergabung dengan pasukan 100 Bunga, kamu mungkin setidaknya harus memiliki kekuatan setingkat dewa sekarang. Selain itu, Anda tetap hanya bisa memulai dari bawah, kecuali. Kecuali apa? Siyu bertanya. Zhang Gui berkata, kecuali ada bakat lain. Saat ini, Tentara 100 Bunga sangat bermurah hati terhadap jenis bakat tertentu. Selama Anda memiliki bakat arkeologi, Anda dapat segera menduduki posisi tinggi setelah bergabung dengan Tentara 100 Bunga. Arkeolog lagi. Pasukan 100 Bunga ini juga menghargai para arkeolog seperti pasukan penguasa kosmik. Siyu berpikir keras. Jadi, Permaisuri Super sangat tertarik dengan era terakhir. Dia yakin dia juga seorang transmigran dari masa lalu. Hal ini membuat Siyu semakin yakin akan identitasnya sebagai transmigran di tingkat alam semesta ke-6. Jika dia adalah seorang arkeolog yang kuat, bisakah dia menjadi petinggi dari pasukan 100 Bunga? Siyu bertanya. Menurutnya, jika dia ingin melakukan kontak dengan bentuk kehidupan kosmik ke-6, dia harus terlebih dahulu menjadi petinggi dari Tentara 100 Bunga. Bab 1757, Permaisuri Super 4. Kurang lebih, kata Zhang Gui. Apalagi yang penting mudah. Para arkeolog dari Korps 100 Bunga tidak melakukan apapun dalam beberapa tahun terakhir. Mereka dapat menikmati perlakuan sumber daya yang sangat tinggi setiap tahun. Saya iri. Kamu tidak perlu melakukan pekerjaan apapun. Siyu terkejut. Ya,
Mungkin tidak ada reruntuhan yang bisa dijelajahi saat ini. Ini hanyalah kelas pensiun yang saya impikan. Sayangnya, saya tidak memiliki bakat arkeologi. Siyu tidak puas. Dia awalnya ingin bergabung dengan tentara 100 bunga melalui identitasnya sebagai seorang arkeolog, tetapi dari kelihatannya, jika dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tampil, dia mungkin tidak akan dihargai untuk waktu yang lama. Jika tidak dihargai, akan sulit untuk melihat permaisuri super. Dia tidak bisa mengandalkan pihak lain dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, kan? Itu akan membuat tujuannya tampak terlalu jelas. Dia juga bisa secara langsung menimbulkan masalah dan melakukan kontak dengannya, tapi kemudian, tidak perlu berfantasi. Dia merasa bahwa dia akan mati. Ngomong-ngomong, yang baru saja kamu katakan adalah sekretaris permaisuri super. Siapa orang ini dan bagaimana dia menjadi sekretaris permaisuri super? Siyu berencana memulai dengan orang ini. Maksudmu Nona Lily, kata Zhang Gui. Tuan itu telah mengikuti Yang Mulia sejak dia muncul. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mendapatkan pengakuan Yang Mulia. Tapi dibandingkan dengan permaisuri super, Tuan ini lebih mudah diajak bicara. Terlebih lagi, dia setara dengan wanita tangan kanan permaisuri super. Dia bertanggung jawab atas segala hal besar dan kecil di pasukan 100 bunga. Termasuk Time Sprite, dia juga bertanggung jawab atas hadiah untuk mengingat sumber daya. Siyu menangkap beberapa kata kunci dan berkata, sumber daya memori. Hadiah macam apa ini? Zhang Gui berkata, pasukan 100 bunga baru-baru ini membeli sumber daya tipe memori, yang mengharuskan sumber daya tersebut berada di atas kualitas super surgawi. Namun, sumber daya seperti itu sangat langka. Setelah sekian lama, saya merasa sudah beli juga, tapi masih terus berlanjut. Saya merasa penggunaannya tidak sesederhana itu. Siyu berpikir keras lagi. Omong-omong, saya seorang arkeolog. Benar-benar, Zhang Gui membelalakan matanya dan berkata, kelihatannya tidak seperti itu. Tidak, maksudku, bukankah semua arkeolog adalah orang tua? Itu juga tidak benar. Aku hanya merasakan auramu, ya, kamu seharusnya memiliki identitas lain yang lebih kuat. Misalnya, anak seorang tuan tanah yang konyol dan kaya, pikir Zhang Guixin. Kamu bias, kata Siyu. Lagi pula, saya kebetulan memiliki 2 sumber daya tipe memori kualitas super surgawi di sini. Katakan padaku, jika aku menawarkan sumber daya tipe memori ini dan bergabung dengan pasukan 100 bunga sebagai arkeolog, bisakah aku menemui Lady Lily dan mendapatkan pengakuannya? Ini, Zhang Gui berkata, Aku tidak tahu. Namun, jika kualitas sumber daya Anda bagus, Anda mungkin benar-benar dapat melihat Lady Lily secara langsung. Statusnya di pasukan 100 bunga adalah yang tertinggi. Jika Anda bisa mendapatkan pengakuannya dan menjadi petinggi inti 100 tentara bunga, itu pasti akan menjadi kesepakatan. Petik 2. Kalau begitu, kamu seharusnya bertanggung jawab atas pelaporan, kan? Kata Siyu. Ya, tentu. Saya hanya akan melaporkannya kepada atasan saya. Siyu tersenyum. Kalau begitu aku serahkan padamu. Saya memiliki 2 jenis sumber daya tipe memori tingkat dewa super yang berbeda di sini. Salah satunya adalah sumber daya jenis buah berelemen kayu yang disebut buah reinkarnasi, dan yang lainnya adalah sumber daya memori berelemen air yang disebut air memori. Baiklah, serahkan padaku. Zhang Gui berpikir, seperti yang diharapkan dari keluarga kaya. Selanjutnya, Siyu mulai menunggu. Pada saat yang sama, dia menganalisis dalam hatinya. Hadiah untuk kenangan. Dia punya tebakan yang sulit dipercaya. Mungkinkah sumber daya tipe memori ini adalah sesuatu yang ingin digunakan oleh makhluk kosmik ke-6? Misalnya, jika dia seorang transmigran, mungkinkah dia melupakan beberapa kenangan seperti dia? Oleh karena itu, dia memberikan hadiah untuk sumber daya tipe memori yang langka, ingin mencoba dan mengembangkan cara untuk memulihkan ingatannya. Judul, Kemampuan, Tujuan. Siyu merasa telah memperoleh banyak informasi berguna. Tunggu dulu, jika semua analisanya benar, mungkinkah pihak lain juga ingin bertransmigrasi kembali ke zaman dulu dan menemukan pengalamannya yang hilang? Siyu merasa dia semakin dekat dengan kebenaran. Adapun apa yang Raja Dunia ingin lakukan sendiri, mungkinkah mengubah gagasan tentang bentuk kehidupan kosmik ke-6 dan membuatnya berhenti bertransmigrasi untuk kembali ke era terakhir? Ini adalah sebuah kemungkinan, dan kemungkinan lainnya.
Permaisuri Super menangkap sprite waktu untuk menerobos. Kaisar Si sepertinya telah mengatakan sebelumnya bahwa setiap tingkat kosmik ahli dalam statistik spasial dan spasial. Permaisuri Super ini hanya menunjukkan kekuatan batin yang kuat sekarang. Meskipun dia mungkin memiliki kemampuan lain, tapi dia belum menunjukkannya. Apakah ada kemungkinan dia menangkap Time Sprite seperti Space Worm? Untuk melahapnya, dia memperkuat pencapaian spasialnya dan kemudian mencapai tingkat kosmik. Sebelum menangkap Time Sprite, itu tidak berada pada tingkat kosmik. Setelah menangkap Time Sprite, ia berada pada tingkat kosmik. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, pihak lain mungkin belum tentu ingin bertransmigrasi, tapi mungkin juga dia murni ingin menerobos ke tingkat kosmik. Sial, kedua teori itu masuk akal. Apa sebenarnya kebenarannya? Kepala Siyu meledak. Masalahnya sekarang adalah mengapa penguasa kosmik mengatakan bahwa bentuk kehidupan kosmik ke-6 melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Menangkap sprite waktu. Apakah menerobos ke tingkat kosmik merupakan hal yang tidak bisa dimaafkan? Tidak, penguasa kosmik sepertinya menantikan ahli tingkat kosmik baru yang menantangnya. Apakah tidak bisa dimaafkan untuk bertransmigrasi dengan kekuatan Time Sprite? Rasanya juga tidak seperti itu. Setidaknya, Raja Dunia berinisiatif membiarkanku bertransmigrasi untuk mengubah beberapa hal. Jika transmigrasi adalah suatu hal yang tabu, sebagai tingkat kosmik tertinggi, Raja Dunia seharusnya tidak membantu saya bertransmigrasi. Dari dua perspektif ini, dua tebakan tadi telah dihilangkan. Saya masih kekurangan beberapa informasi penting, informasi yang saya tidak tahu. Bab 1758, Kunci Menerobos 1. Zhang Gui, apakah ini orang yang membawa kenangan? Sementara Siyu sedang menunggu, tokoh besar dari tentara 100 bunga, yang dicurigai sebagai atasan Zhang Gui dan memiliki posisi tingkat yang lebih tinggi, tiba. Ya, Tuan Feng, kata Zhang Gui. Namanya Siyu. Dia mengaku memiliki dua ingatan dengan jenis kualitas super surgawi yang berbeda. Tuhan, silakan masuk. Tuan Feng mengundang Siyu dan berkata, kita perlu menilai sumber dayanya. Baiklah, Siyu tersadar dari linglungnya. Kemudian, Siyu mengikuti pihak lain ke ruang penilaian. Di bawah tatapan penuh harap Tuan Feng, Siyu mengeluarkan buah reinkarnasi yang diciptakan oleh baby ginseng dan tetesan air memori yang diciptakan oleh susu. Buah reinkarnasi berwarna hijau zamrud dan tetesan air memori berwarna biru muda tidak terlihat seperti benda biasa. Bagaimanapun, mereka diciptakan oleh keterampilan surgawi, sempurna plus 47, dan transenden. Ini adalah, merasakan fluktuasi waktu yang dipancarkan oleh buah reinkarnasi dan tetesan air memori. Master Feng berkata dengan terkejut, itu memang sumber daya berkualitas dewa super, dan keduanya merupakan sumber daya elemen waktu yang langka. Selama periode waktu ini, bukan karena tidak ada sumber daya tipe memori, tetapi ada lebih banyak sumber daya tipe spiritual. Hanya ada sedikit orang seperti Siyu yang mengeluarkan dua jenis sumber daya tipe waktu berbeda sekaligus. Maaf, apa efek dari kedua sumber daya ini? Tuan Feng bertanya. Siyu duduk di kursi dan memperkenalkan, efek dua ini memungkinkan kehidupan memulihkan ingatan dan kekuatan kehidupan sebelumnya. Ia bahkan dapat memulihkan kekuatannya, apalagi ingatannya. Dan setetes air ini dapat memperkuat kemampuan ingatan, bahkan membuat ingatan yang terlupakan menjadi jelas. Maaf, apakah kedua sumber ini memenuhi persyaratan? Cocok, sangat cocok. Tuan Feng menatap Siyu dan berkata, Tuan, apa yang Anda inginkan? Secara umum, kami menukar sumber daya super surgawi lainnya dengan sumber daya tipe memori. Sangat sombong. Siyu terkejut. Menggunakan sumber daya super surgawi untuk menukar sumber daya tingkat dewa. Ya dewa, jika kucing permata itu tahu pasti akan marah. Bagaimana orang bisa melakukan transaksi seperti itu? Itu sia-sia. Haha, pasukan 100 bunga kita tidak punya apa-apa selain uang, kata Guru Feng. Sumber daya seperti ini sangat berguna bagi kami. Ini tentu saja merupakan akuisisi tingkat tinggi. Siyu tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya tidak punya permintaan khusus. Saya baru saja mendengar bahwa pasukan 100 bunga didirikan melalui pukulan besar di puncak tingkat Dewa Super. Saya merasa ini memiliki banyak potensi, jadi, saya ingin bergabung juga. Akan lebih baik jika saya bisa menjadi petinggi.
Kamu ingin bergabung dengan tentara 100 bunga? Ya, saya ingin tahu posisi apa yang bisa saya peroleh jika saya menawarkan dua sumber daya ini. Siyu bertanya, oh benar, saya masih seorang arkeolog. Apakah EXP saya cukup kaya? Aku bahkan memiliki rekor pertempuran dalam memecahkan kehancuran zaman. Tuan Feng membuka mulutnya sedikit dan memandang Siyu. Dia sedikit bingung. Hari apa hari ini? Masalah ini sudah melampaui jangkauan penanganan saya. Saya dapat membantu Anda bertanya pada Nona Lily. Baiklah, aku bisa menunggu, kata Siyu. Tidak bisakah Zhang kecil ini langsung memanggil sekretaris yang memanggil Lily itu sekaligus? Namun, mengingat tingkat kuasi ilahi dan identitas rendah pihak lain, tidak realistis untuk menyelesaikannya sekaligus. Siyu menghela nafas. Siyu hanya menunggu sekitar setengah jam sebelum Tuan Feng berkata, baiklah. Tuan Baihe telah menjawab. Selanjutnya, saya akan membawa Anda ke Morning Star untuk menemui Lady Lily. Dalam setengah jam, Siyu banyak mengobrol dengan Tuan Feng ini. Sayangnya, dia tidak mendapatkan informasi berguna apapun. Siyu telah mendengar semua yang dia ketahui dari Zhang Gui. Kamu telah bekerja keras, kata Siyu. Untuk informasi lebih lanjut, Siyu memperkirakan dia hanya bisa melihat siapa sekretaris permaisuri ini. Sebagai permaisuri super, orang di samping bentuk kehidupan kosmik ke-6 di masa depan, dia seharusnya mengetahui banyak informasi orang dalam. Dia hanya tidak tahu, apakah dia mudah bergaul. Selanjutnya, Siyu dan Master Feng menuju ke Morning Star. Setelah melewati langit berbintang, Siyu dan Master Feng turun ke sebuah paviliun yang melayang di langit. Bunga ditanam di mana-mana di paviliun terapung ini. Di bawah keindahan ratusan bunga, keharuman istimewa menyebar. Wanginya alami, seperti surga. Apakah ini benar-benar tempat tinggal seorang sekretaris? Siyu mengeluh dalam hatinya. Itu adalah sekretaris tingkat kosmik masa depan. Tentu saja itu ampuh. Tidak semua sekretaris sama pahitnya denganku. Kata Ling. Bagaimana aku telah menganiaya kamu? Kata Siyu. Bicaralah dengan hati nuranimu. Kamu tidak punya hati nurani. Baiklah, hati-hati, Ling mengingatkan. Saat Siyu berjalan, dia berbicara kepada Ling di dalam hatinya. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat tujuannya. Nyonya Lily, kata Tuan Feng ketika mereka tiba di tempat yang mirip halaman. Siyu menoleh dan melihat seorang wanita dengan congsam sutra putih berdiri dengan tenang di samping pohon. Dia memegang sebuah buku kuno. Tidak hanya dia berkulit putih, tapi dia juga memiliki rambut putih. Dia memiliki dua sanggul di kepalanya, dan dua ekor kuda menjulur dari sanggul itu. Mata hitamnya setenang danau. Sekretaris bernama Lily berkata, dia tetap di sini. Kamu bisa pergi sekarang. Ya, Tuan Feng segera pergi. Sesaat kemudian, hanya Siyu yang tersisa. Siyu menarik napas dalam-dalam dan meningkatkan kewaspadaannya. Ini karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat menembus Lady Lily sama sekali. Pihak lain seperti manusia biasa. Sepertinya tidak ada fluktuasi kekuatan apapun di tubuhnya. Bab 1759, Kunci Menerobos 2. Halo, namaku Lily. Saya sekretaris yang mulia. Dia menutup buku itu dengan kedua tangannya dan menatap Siyu, tatapannya berkedip dengan kilau yang tak terlukiskan. Tamu yang terhormat, saya sudah mendengar tentang Anda dari Tuan Feng. Saya sangat tertarik dengan sumber daya Anda yang disebut buah reinkarnasi dan ingatannya. Tetesan air. Bolehkah saya melihatnya? Tentu saja. Siyu mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan buah reinkarnasi dan tetesan air memori dari ruang peralatan dan meletakkannya di atas meja batu. Sekretaris Lily tidak langsung bergerak. Dia melihat buah reinkarnasi dan tetesan air memori. Buah ini seharusnya disiram dengan tetesan air itu. Nona Lily, Anda sungguh mengesankan. Anda bahkan bisa mengetahuinya. Siyu terkejut. Dari segi kualitas, buah reinkarnasi baby ginseng sebenarnya lebih baik, karena buah reinkarnasi dibudidayakan dengan banyak sumber daya seperti buah waktu dan tetesan air memori. Itu adalah campuran yang sangat besar. Ini memang sumber daya yang sangat langka, kata Lily. Sayangnya, meski kualitasnya lumayan, levelnya terlalu rendah. Jika buah ini dapat mencapai tingkat kualitas super surgawi dan tingkat super surgawi, itu akan menjadi harta yang sangat langka. Tamu yang terhormat, bisakah Anda memberitahu saya di mana Anda mendapatkan buah reinkarnasi ini?
Siyu merenung sejenak dan berkata, Nyonya Lily, tidak masalah untuk memberitahumu, namun, aku juga ingin tahu apa yang ingin kamu lakukan dengan sumber daya seperti itu. Lily tersenyum dan memandangi tanaman itu. Itu wajar untuk memperlakukan permaisuri super. Karena kekuatan mental permaisuri super terlalu kuat, dia diganggu oleh penyakit sepanjang tahun dan kehilangan banyak kenangan penting. Sumber daya ini adalah kunci pemulihan ingatannya. Jika sumber daya yang Anda berikan bisa satu tingkat lebih tinggi, Anda mungkin bisa banyak membantu. Permaisuri super kehilangan banyak kenangan penting. Siyu terkejut. Meskipun dia sudah lama menebaknya, dia tidak menyangka sekretaris permaisuri super ini akan mengatakannya dengan mudah. Jadi tebakannya sebelumnya benar. Oh, aku mungkin mengatakan sesuatu yang penting. Sekretaris Lily menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bicara omong kosong, atau mungkin akan ada konsekuensi yang sangat serius. Jantung Siyu berdetak kencang. Astaga, dia sama sekali tidak bisa memahami Lily. Apa yang sedang dilakukan Lily? Jika itu adalah sesuatu yang penting, dia seharusnya tidak memberitahunya. Baiklah, biarkan aku berpikir. Seharusnya belum lama buah ini lahirkan. Selain itu, disiram dengan tetesan air ini. Dengan kata lain, Anda sudah menguasai cara budidaya buah ini, kata Lily. Apakah saya benar? Itu benar, kata Siyu. Kalau begitu, itu bagus. Saya mendengar dari Guru Feng bahwa Anda ingin bergabung dengan tentara 100 bunga, bukan? Namun dibandingkan dengan identitas Anda sebagai seorang arkeolog, menurut saya identitas lain lebih cocok untuk Anda. Artinya, segera pikirkan cara untuk meningkatkan level buah ini ke level 11. Saat itu, saya bisa memuaskan apapun yang Anda inginkan, kata Lily. Bolehkah melihat permaisuri super? Siyu bertanya. Kamu ingin menemuinya? Sekretaris Lily berkata, dengan kekuatanmu saat ini, tidak mudah menghentikannya. Jika Anda mengatakan sesuatu yang membuatnya tidak bahagia, ya, Yang Mulia memiliki temperamen yang sangat buruk. Saat dia marah, itu sangat menakutkan. Hah, Siyu tercengang. Nona Lily, apa maksudmu? Hentikan permaisuri super. Siyu tiba-tiba menjadi gugup, jantungnya berdebar kencang. Bukankah kamu meminjam kekuatan Time Sprite untuk datang dari masa depan ke masa lalu untuk menghentikan Super Empress? Namun, kekuatanmu sepertinya sedikit lemah. Kekuatan seperti itu bahkan tidak mampu menghadapi dewa super puncak biasa, apalagi permaisuri super. Dia mungkin hanya membutuhkan pemikiran agar kamu mati tanpa mayat utuh. Sprite waktu Anda mungkin akan dimakan seperti sup. Sekretaris Lily tersenyum tipis, membuat hati Siyu hampir meledak. Di Bistaming Space, Qi juga mengeluarkan tangisan menyedihkan seperti babi yang disembelih. Siyu tiba-tiba mundur. Sialan, Raja Dunia Terkutuk, kau menipuku. Bukankah mereka mengatakan bahwa giok ruang waktu akan menutupi aura sprite waktu dan membuat identitas mereka sebagai transmigran tidak dapat dilihat? Mengapa seorang sekretaris kecil pun bisa mengetahui bahwa dia datang dari masa depan sekarang? Dari nada suaranya, sepertinya dia sudah melihat kekuatan penuhnya. Saat ini, Siyu tidak ingin bermain lagi. Dia hanya ingin segera menggunakan giok ruang waktu agar Qi membawanya kembali ke dimensi ruang waktu ini. Dia sepertinya tidak punya niat buruk. Namun, pengingat akan hewan peliharaan membuat Siyu menjadi tenang. Sekretaris Lily sepertinya memang tidak punya niat buruk. Meskipun dia juga tidak terlihat seperti orang baik. Siapa sebenarnya kamu? Namun, Siyu tetap memilih untuk bertanya. Saya hanyalah alat yang menyedihkan, kata Sekretaris Lily. Pada saat yang sama, saya tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang dilakukan permaisuri super. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan permaisuri super? Siyu bertanya. Orang ini sepertinya bisa menjawabnya. Sekretaris Lily berkata, apa yang ingin dia lakukan hanyalah memulihkan ingatannya. Kamu seharusnya sudah bisa menebak asal-usulnya, kan? Siyu berkata, mungkinkah, permaisuri super adalah seorang transmigran dari era terakhir dan kehilangan ingatannya selama proses transmigrasi. Benar, kata Lily. Yang Mulia memang datang dari zaman terakhir, sama seperti Anda. Setelah dia datang ke era ini, dia memiliki kekuatan yang kuat, tetapi dia kehilangan semua ingatannya, termasuk nama dan identitasnya. Dia bahkan lupa siapa dia. Dia tidak memiliki ingatan sama sekali. Bab 1760, Kunci Menerobos 3. Namun,
Meski dia lupa segalanya, dia sering menangis tanpa alasan. Dia merasa ada sesuatu yang perlu diingat, jadi dia memulai perjalanan untuk menemukan identitasnya. Selama proses ini, dia mengerti. Dia adalah seorang transmigran dari era sebelumnya, namun dia berhasil bertransmigrasi. Dia juga membayar harga yang mahal, yaitu melupakan segalanya. Setelah permaisuri super mencoba berbagai cara untuk memulihkan ingatannya dan gagal, dia akhirnya memilih jalan yang tidak bisa kembali, yaitu menangkap Time Sprite, berharap menggunakan kekuatan Time Sprite untuk kembali ke era sebelumnya. Sekretaris Lily berkata, dengan cara ini, dapatkah saya mengatasi keraguan Anda? Tidak, Siyu berkata, jika hanya itu, sebagai sekretaris permaisuri super, mengapa kamu tidak setuju dengannya? Jika itu aku pasti bersedia membantunya. Lily berkata, tentu saja tidak, karena jika dia berhasil bertransmigrasi, alam semesta ini akan hancur total. Saya pikir Anda bisa tahu lebih banyak. Tahukah kamu beberapa pantangan yang ada dalam perpindahan ruang dan waktu? Siyu menggelengkan kepalanya. Dampak buruk dari bermain-main dengan ruang dan waktu tidak dapat dibayangkan. Paling-paling, hal ini akan mengurangi umur alam semesta dan menyebabkan alam semesta berakhir lebih awal. Paling parahnya akan menyebabkan alam semesta langsung musnah. Ini seharusnya bukan pertama kalinya Anda bertransmigrasi melalui ruang dan waktu, tetapi Anda tidak dihukum. Ini mungkin juga terkait dengan kekuatanmu yang lemah. Ini mungkin juga terkait dengan tahun Anda bertransmigrasi dan perubahan kecil dalam sejarah alam semesta. Kalau tidak, beberapa ahli hebat pasti sudah menyerangmu sejak lama. Petik 2. Tetapi yang mulia berbeda. Kekuatannya tidak terbayangkan. Setelah transmigrasinya berhasil, satu-satunya jalan yang menunggu era kosmik ini adalah kehancuran. Dia pasti akan menghabiskan semua kekuatan alam semesta ini sebelum dia dapat menyelesaikan transmigrasinya. Bukan hanya saya khawatir 5 tingkat kosmik lainnya juga tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Lily memandang Siyu dan berkata, bisakah kamu dikirim ke sini pada tingkat kosmik tertentu? Sepertinya pihak lain tidak memberitahumu apapun. Dia mungkin membayar mahal untuk membiarkanmu bertransmigrasi. Siyu terdiam. Kenapa dia merasa wanita ini tahu segalanya? Namun, Siyu sekarang tahu bahwa apa yang Raja Dunia ingin lakukan sendiri adalah mengubah gagasan permaisuri super bertransmigrasi ke era terakhir. Brengsek, apakah seserius itu untuk bertransmigrasi ke era terakhir? Sejujurnya, Siyu juga berniat bertransmigrasi ke era terakhir untuk bermain. Jika 5 tingkat kosmik mengetahuinya, apakah dia juga akan dipenjara? Ah, tidak, kekuatan tingkat alam semesta ke-6 sangat kuat dan tidak bisa dibunuh. Itu hanya bisa disegel, tapi dia, mungkin langsung dihancurkan sampai mati. Bertransmigrasi melalui ruang dan waktu, jadi ada bahaya yang tersembunyi. Namun meski begitu, Raja Dunia langsung mengirimnya ke ruang dan waktu ini. Ini berarti bahaya tersembunyi dari bentuk kehidupan kosmik ke-6 yang bersikeras bertransmigrasi melalui ruang dan waktu jauh lebih besar daripada transmigrasinya kali ini. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh alam semesta, menyebabkan Raja Dunia tidak punya pilihan selain membuat pilihan. Bentuk kehidupan kosmik ke-6 mungkin sangat kuat, dengan kekuatan yang sebanding dengan penguasa kosmik. Kalau tidak, bagaimana kombinasi penguasa kosmik dan Raja Dunia hanya bisa menyegelnya dan tidak membunuhnya? Raja Dunia mungkin tidak ingin menyebabkan perang kosmik, dia juga tidak ingin permaisuri super mencapai ambisinya. Adapun penguasa kosmik, mereka mungkin bosan hidup. Sebelumnya, mereka masih peduli dengan umur alam semesta dan bekerja sama dengan dunia. Raja, tapi sekarang, mereka tidak peduli. Tidak masalah meskipun perang kosmik terjadi. Mungkin kali ini, Raja Dunia dan penguasa kosmik tidak bisa bekerja sama. Oleh karena itu, bagaimana kekuatan permaisuri super ini saat ini? Siyu merasa bahwa puncak level super dewa sedikit tidak bisa diandalkan. Saya tidak setuju dengan pendekatannya, jadi saya mencari cara lain untuk membantu Yang Mulia memulihkan ingatannya, seperti yang saya lakukan sekarang, katanya. Namun, saya juga tahu bahwa peluangnya tidak besar. Jadi selanjutnya, apakah Anda akan bekerja sama dengan saya untuk mempelajari buah reinkarnasi, atau apakah Anda bertekad untuk menghentikan Yang Mulia? Jika kamu memilih yang terakhir, kamu juga seorang transmigran dari era terakhir seperti dia.
Mungkin dia akan membiarkanmu mati lebih cepat, kata Lady Lily. Tidak bisakah kamu dengan santainya mengatakan hal mengerikan seperti itu? Sudut mulut Siyu bergerak-gerak. Nona Lily, bisakah aku mempercayaimu? Saya akan bekerja sama dengan Anda untuk mempelajari buah reinkarnasi terlebih dahulu. Tidak akan lama lagi saya bisa memelihara buah reinkarnasi level 11, kata Siyu. Itu bagus. Sekretaris Lily tersenyum dan berkata, Yang Mulia telah menandai untuk pergi ke planet Raja Dunia untuk berburu Time Sprite. Dia mungkin tidak akan kembali untuk sementara waktu. Selama jangka waktu ini, Anda harus tetap berada di Morning Star dengan baik. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa mencariku. Tentu saja, jika Anda ingin memilih melarikan diri, lakukanlah secepatnya. Kemudian, Siyu pergi dengan perasaan berat. Hewan peliharaan Siyu sedang dalam mood yang berat. Siyu, Hicks, ayo kabur, Ki berkata, ayo kembali. Sangat menakutkan, tapi sepertinya setelah kembali, aku masih tidak bisa lepas dari nasib diburu. Siyu berkata, mari kita tunggu sebentar dan bertaruh. Mari kita lihat apakah kita dapat meyakinkan bentuk kehidupan kosmik ke-6. Cek, saya juga ingin bertransmigrasi kembali ke era arkeologi zaman dulu. Mari kita lihat apakah kita bisa bermitra dengannya. Meskipun ini mungkin menyinggung Raja Dunia atau semacamnya, setidaknya pilihlah yang seperti ini terlebih dahulu. Keamanan kita kemungkinan besar terjamin. Selama kita segera menyerah, permaisuri super tidak akan membunuh kita. Hewan peliharaan, Ki, 11, bulu, dan hewan peliharaan lainnya tidak bisa berkata-kata. Jadi Raja Dunia mengirim mereka kembali dan mereka bahkan membelot ke musuh. Ini terutama karena permaisuri super ini terdengar lebih mirip denganku. Kami mungkin bisa memikirkan cara untuk bertransmigrasi kembali ke era terakhir, tapi kami tidak akan membiarkan alam semesta hancur. Pada saat yang sama, Sekretaris Lily memperhatikan Siyu pergi dan berpikir keras untuk waktu yang lama. Mengapa orang ini memberiku perasaan yang sangat familiar? Mungkin, dia bisa menjadi kunci untuk keluar dari situasi ini.